Selamat datang di Bego Teknologi ya. Bersama kita lagi di kondisi gua ngantuk, Gary pala pusing. Jadi ninja sekarang. Iya gitu. Karena gua kemarin berkesempatan untuk ke pabrik Oppo. Waduh, pantesan capek apa ya? Iya, jadi genjutsu. Di sana pusing nggak? Di sana nggak pusing-pusing banget sih. Seru lah. Jadi tunggu aja kontennya. Gua ngevlog ya, gua ya Aldi. Karena Aldi melarikan diri. Jadi gua ngevlog di situ ngasih lihat kayak N2 Flip lah. N2 Flip yang mau rilis di tanggal 10 besok. Tanggal 10 besok ya. Jadi mungkin kalian bisa lihat lah bagaimana proses pembuatannya gitu. Jadi dan sekedar info aja ya teman-teman ya. Bego Teknologi kan berita dan gosip. Iya. Akhir-akhir ini, nggak akhir-akhir ini, berapa banyak banget episode kemarin tuh berita doang. Di mana gosipnya, Di? Akhirnya ada gosip kembali ya. Iya. Ada gosip teman-teman. Iya, yang mana minggu kemarin tuh kayak langsung tsunami gosip teknologi. Oh gila, bener-bener dari yang satu kan, 2, 3. Iya, kita mau ikutan juga kita takut sebenarnya. Iya, sebenarnya bukan takut, nggak enak aja. Lebih kayak inilah kita punya gengsi lah. Iya, ya. punya Kayak, gengsi. Ngapain sih orang-orang kayak begini ngomongnya nggak penting banget. Gak gitu ya. Jadi kita mencoba Ini untuk ribetnya ada lighting. kita mencoba untuk inilah ikut-ikutan lah. Jadi Iya. kayak ya sudahlah sebagai hiburan aja gitu. Iya, jadi langsung aja ya. Kita ada kalau kita rangkum ini ada 3 gosip Iya. yang panas banget. Panas dan bisa digoreng. Iya. Masih bisa digoreng. Mau menyebutin konteks utamanya kayak nggak usah lah ya. Nggak usah. Kayak inti maksudnya apa ya? Inti maksudnya apa? Jadi pertama ada micro USB di handphone baru murah-murah. Sepertinya banyak yang against terhadap micro USB. Iya, handphone yang masih pakai micro USB. Iya, padahal nih, gua pas ngecek-ngecek data dan pabrik Oppo kemarin tuh menemukan hal yang menarik. Kenapa tuh? Karena ternyata penjualannya di 2022 yang most selling phone termasuk tuh ada Samsung Galaxy. Ya tapi urusannya Oppo apa bang? Kalau Oppo, ntar dulu sabar ya. Nggak nyambung nih Kenapa dia, gua kepala pusing. Iya, kenapa gua ngomongin Oppo ya? Tapi ya gitu lah, ke Galaxy 03 itu ternyata masih pakai micro USB. Dan salah satu lagi di Apa tuh? Oppo tadi yang gue bilang, itu A17-nya masih produksi sampai hari ini. Yang pakai micro USB Micro juga. USB juga. Yang artinya apa tuh Mas Ger? Yang artinya masih ada marketnya dong. Ah, betul. Gitu. Jadi memang sebenarnya ya kalau gua lihat ya orang-orang yang komplainin soal brengsek. micro USB sebenarnya biarkan saja. Mungkin karena dia udah pegangannya flagship ataupun gitu. yang upper mid gitu. Oh, jadi nggak bisa ngeliat micro USB kayak. Bener. Jadi kalau ada micro USB kena nih, gatal langsung gitu. Dan itu yang terjadi sama Redmi A2 kemarin. Bener. Gitu. Jadi ternyata ini lu harus semua tahu nih ya. Redmi A1 itu udah habis. Beda sama Oppo ya. Oppo tuh punya pabrik ya kan. Ketika demand-nya tinggi ya udah bikin lagi aja gitu kan. Nah, kalau si Redmi ini kan nggak punya pabrik, dia itu biasa datang stok dari luar. Dari luar Dan, atau dan ya. gua kita di sini nggak belain Xiaomi loh. Lu anjing nih orang-orang yang komen di sales Xiaomi gua dibilang. Iya. Kampret. Nah, makanya saat A1 habis artinya kan marketnya masih ada. Masih ada. Nah, makanya dibikinlah A2 gitu. Jadi kalau orang yang masih mau cari-cari HP murah, ya kan? A2 dan kenapa masih make micro USB karena A1 aja laku, A2 juga masih laku dong dan ada beragam penjelasan lah. Ntar mungkin dibahas sama Aldi. Iya, gitu. ini kalau mau masukin ini pasti bakal lebih dari 30 menit. Jadi langsung aja yang kedua itu soal rakit monitor salah. Rakit monitor. Orang biasanya rakit PC yang salah. Iya. Ternyata rakit monitor juga bisa salah. Ya kalau mau nyari duit mah ada aja masalah. Ada aja masalahnya gitu. Jadi ini lumayan panas ya kemarin. Lumayan panas. Ini bener-bener panas banget karena ternyata banyak senior-senior kita yang mencoba untuk ngomong juga. Banyak yang turun tangan. Banyak yang turun tangan gitu ya. Jadi sampai ada sahabat kita yang menengahi kedua orang tersebut ya kan. Halo Mas siapa gitu kan. Ya, ini parah banget. Sebenarnya sih kalau dari kita ya udah ya gitu. Itu kan raket monitor ya setidaknya lu sadar lu punya monitor ya. Pasti bakal hati-hati mau pakai pengaman atau tidak pasti hati-hati gitu. Ya. Sebanyak apapun uangnya sudah pasti hati-hati. Pasti hati-hati. Iya gitu. Jadi ya gua rasa sih tidak ada yang mungkin ada benarnya salah gitu ya. Tapi lebih tepatnya kayaknya semua orang punya cara masing-masing. Bener. Kalau misalkan gua nih ya, maksudnya nih gua nih ya, maksudnya gua pasti dari awal kalau buka monitor itu gua pasti pakai kotaknya. Tapi kan nggak selamanya itu lu kayak ngatur monitor dengan kardus dong. Kalau kan kayak ini sering pindah-pindahin monitor, kan udah nggak ada kardusnya dong. Mau gimana? Ya udah caranya pelan-pelan taruh di sini di meja. Mau gimana pun caranya, ya gua handle dengan rapi cuy. Handle dengan rapi ya. Gitu. Sebenarnya ada plus minusnya tergantung kondisi sebenarnya. Iya sih sebenarnya. Jadi ya
kebutuhan orang beda-beda lah gitu ya. Saling tahu diri aja. Kalau memang lu taruh dan rusak ya berarti lu yang tolol. Iya gitu. Yang makainya itu nggak bener gitu. Iya gitu aja, gampang banget kan. Dan terakhir nih anti-gores ini Samsung. Masih fresh banget nih. Ini anti-gores tadi malam kemarin tuh. Masih fresh banget ya. Jadi ternyata salah satu suhu kita semua. Ya ini konteksnya kelihatan lah ya. Siapa lah ya udah lah. Gadgetin ngomongin soal anti-gores Samsung. Iya, yang mana nih memang yang kita resahkan ya dari teman kita juga waktu itu si Akbar dari K3 Berteknologi. Iya, dia itu yang benar-benar pertama kali ke kita minta tolong gitu soal si Z Fold-nya. Iya, karena masalah. Dan kita udah ngomongin ini bener-bener dari lama banget kan. Dan fun fact aja, kita juga udah ngomong ini ke pihak Samsung-nya langsung. Iya. Dan ya responnya bagus. Ya gitu. Bagus, cuma sekedar bawa ke service center. Bawa service center. Nah, cuman gitu. Ini masalahnya lebih penting gitu. Si anti-goresnya tidak masuk ke S-Care. Itu dia. Yang mana ini adalah masalah umum para pengguna handphone lipat. Gitu. Jadi sebenarnya gue suka banget nih cara David gadgetin ya. Yang nggak mungkin dilakukan dengan orang-orang lain. Orang-orang lain yang biasa-biasanya nggak mungkin. Maksudnya reviewer lain bahas ini gitu ya. Karena ini sangat berbahaya gitu loh. Jadi terima kasih Mas David atau Ko David ya, ini mantep banget gitu, yang mana tiba-tiba ada Oppo Find N2 Flip masuk gitu ya. Ya nggak tahu, cuman sih kayaknya sih harusnya nggak ada apa-apa sih. Cuman ya emang Oppo Find N2 Flip ini gue singgung aja ya gitu ya. Boleh. Betul ya. Dia ini emang ngejual after sales yang bener-bener menarik gitu. Cukup rapi mainnya. Cukup rapi. Pinter banget. 2 kali ganti anti gores per tahun. Maksimal 3 tahun 6. 6 kali ganti anti gores untuk Oppo Find N2 Flip. Free. Dan ini kita nggak disponsorin loh, by the way loh. Kita nggak disponsorin sama sekali. Emang ada di websitenya Oppo gitu. Lu bisa cek aja websitenya Oppo gitu ya. Dan yang menariknya lagi nih, yang kalau biasanya kalau si Samsung itu ya udah ngomong lah, Samsung itu Flip kan kalau ada yang rusak atau kayak kegeser kan suka susah gitu kan. Nggak diganti, masih bayar juga gitu. Nah, Oppo ini ngasih itu free, dan kalau ada yang rusak di bagian depannya ini, panelnya itu, dan itu bisa misalnya kayak kamera depan. Betul ngomongnya. Ya pokoknya gitulah. Lu nonton aja vlog gua. Intinya kalau misalkan panel rusak itu diganti semuanya. Gak cuma salah satu yang rusaknya. Itu maksud Gary. Iya, maksudnya itu doang. Gua susah banget sih jelasinnya. Gitu. Pusing sih para lu Iya gitu ya. Jadi ya itulah. Jadi itu aja gosip-gosip. Bukan gosip sih, lebih ke obrolan-obrolan. Gosip tuh obrolan ya. Gosip juga. Ini kan salah satu obrolan ini juga tema kita, bego gitu. Berita dan gosip. Dan ini masih ada berita masih banyak gitu. Ini berapa menit videonya? Kita harus percepat ya, Ger ya. Sabar teman-teman. Dan langsung aja nih, ya mungkin sebenarnya untuk berita kali ini ya bagus, cuman nggak bagus untuk orang Indo. Yaitu adalah peluncuran dari Google Pixel Fold. Iya, Google Pixel Fold ini ternyata memiliki respon yang sangat bagus banget, terutama di tech reviewer. Itu dia. Iya kan, karena yang gue lihat adalah di sini kayak orang tuh kayak sampai ada yang bikin, kalau nggak salah gue lupa ada votingnya, ada yang bikin voting kayak pengen nggak sih Google tuh masuk ke Indonesia gitu. Pengen banget dong. Ya siapa yang tidak kan? Iya, cuman ya susah gitu. Iya susah gitu. Apa yang mau dijual selain handphone nih? Apa yang dijual gitu? Yang gue suka adalah di sini dari desain kameranya itu bener-bener yang kamera yang pixel banget. Betul, pixel banget. Cuman emang kalau menurut gue nih, gue tulis di sini, desainnya itu ya sesuai OS ya, basic untuk sebuah handphone Fold ya. Oh iya, emang tidak basic, unik, tapi unik. ya Fold gitu. Fold yang dimana kalau lu perhatiin Fold yang lain mungkin ada kesamaan kayak di kamera bump gitu. Betul. Ya. Nah, kalau ini Pixel yang gue suka adalah dia punya ciri khasnya itu yang gue tadi, kameranya. Ya, kameranya pixel banget. Pixel banget. Jadi emang orang udah pasti tahu lu pakai Google Pixel udah gitu. Cuman yang bener gue agak bingung nih, sebenarnya dia tuh ada 3 setup kamera. Iya. Kamera itu apaan aja? Gue masih penasaran sih. Iya. Ya tanggal 10 launchingnya, tanggal 10 besok tanggal 10 besok ya di Google I.O. yang mungkin minggu depan akan kita bahas lagi ya. Iya. Isinya apa aja. Iya, minimal dia bakal ngeluarin telefoto ya, walaupun bukan apa namanya kalau itu periscope gitu. Periscope, dan mungkin lu nggak bisa expect untuk sebagus Google Pixel yang biasa gitu. Betul, Google Pixel biasa. Oh iya. Gue kira maksudnya bandingin ke Flip. Oh bukan, ke Google Pixel yang biasanya gitu ya. Ya jangan dong. Ya enggak dong, karena Fold ini kan menjual soal kayak sebenarnya cocok loh, karena G2 ini kan yang dijual itu kan kayak kestabilannya, multitasking dan macam-macam yang untuk kerja segala macam. Dan ini gua rasa bakal cocok banget untuk lu para sultan di luar sana
untuk nungguin ini. Bisa sih, menarik sih. Cuman gue belum tahu sih apa yang ditawarkan di bentukan Pixel Fold-nya. Harusnya ada fitur yang lebih dong untuk si Pixelnya. Kalau misalkan sekedar fold doang untuk sebuah Android kayaknya ya sama aja sih. Malah menurut gue handphone lipat harusnya tuh ya diuntungkan di handphone yang produsen kayak Samsung dan kawan-kawannya. Karena dia bisa set ini ganti-ganti UI-nya masing-masing gitu. Oh, bener. Kalau misalnya dia basis Android 14 aja, ya udah. Iya, kayak cuman yang HP yang dilebarkan. HP dilebarin doang ya. Selesai lah udah. Kita nggak tahu, kita tunggu Google iOS 10 ya. Dan untuk harganya sendiri menurut kata John Prosser ya, si leakernya iPhone biasa itu, dia itu bakal dibanderol harga $1799 buat 256 GB atau 25 jutaan lah. 26 malah. Ya, kurang lebih sama. Ya mungkin ke Indonesia berikut email ya 30 jutaan lah gitu. Tunggu aja Mas Mobi pasti bawa masuk. Iya, Mas Mobi masih bawa masuk. Yakin banget sih ya. Tapi kita bergeser dari Amerika mungkin ke China dulu. Lagi-lagi China. Ini emang gue suka banget nih kalau karena brandnya masih fresh kan. Ini loh. Ini tuh bener kayak double kill banget nih. Beritanya tuh jadi satu gitu. Iya, beritanya jadi satu emang. Di sini sengaja gue kan. Nah, jadi iQOO mengeluarkan seri Neo-nya. Yang gua kira seri Neo cuman ada di kayak Vivo atau Realme mungkin gitu ya. Ternyata iQOO juga ngeluarin nih Realme Neo 8 series. 8 series lah. 8 series. Enggak cuma di situ aja kerennya nih. Apa tuh? Jadi ternyata ini speknya bikin ngiler, tau nggak? Yang ini Dimensity 9200 plus 8 plus Gen 1. Gila, ini menarik, Bre. Goblok banget sih. Menarik banget. Yang ini bener-bener mantep banget ya, karena lu lihat sendiri kan berapa review iQOO. Bener-bener kayak hampir gak ada kurangnya. Dan emang ini salah satu handphone yang ditunggu juga sama warga sini, coy. Warga sini, ya. Ada komennya juga di video kita, si Z7 itu menungguin si Neo 8 ini. Neo 8, jadi ya mungkin ya gua nggak bisa ngasih tahu kapan keluarnya karena kan ini masih ya tahu. Iya, di China aja masih tanggal 23 kan. Iya. 23 kan. Jadi ya mungkin 8 series ini emang bisa lu tunggu, cuman ya nggak bisa ngarep lebih cepet lah. Ya misalkan kalau misalkan rilisnya itu bulan Juli ya tambah 14 hari lah. Iya. Untuk keterlambatan. Iya, terlambat ya. Nah, yang menariknya lagi di sini adalah harganya ini gua udah ngelihat, gua udah konversi gitu ya. Harga lagi. Katanya 5,4 jutaan. Nggak percaya gua. Nggak percaya sih. Nggak percaya gua. Cuman emang too good to be true kan. Cuma kalau kita ngelihat di iQOO Neo 7, kalau kita bandingin ya, di 8 plus Gen 1-nya itu tuh dia jual di 380 euro atau 6 jutaan. Silakan, cuman kan Indonesia tuh market yang berbeda, market orang kaya, Bre. Dia bakalan rela keluarin duit berjuta-juta lebih untuk sebuah handphone ya. Jadi ini ya ngapain aku keluarin 6 juta? 8 juta aja laku. Langsung laku juga kan. Gila, walaupun satu kurangnya sih. BAM kamera kayak Redmi. Klasik HP China. Ya. Gitu, maksudnya cuman ya itulah, walaupun itu tapi patut banget tunggu karena lu kalau nyobain, kalau lu pengen coba yang kenceng-kenceng banget sih ini kayaknya udah promising banget sih. Ya menarik sih, ini menurut gue perlu banget ditunggu ya. Cuman ini gue agak bingung sih, kenapa dia ada 9200 ini, jadi jajarannya tuh mungkin kayak Reno kali ya. Reno yang atas-atas sama Realme, enggak sih Realme. Yang gue tangkap sih kayak kalau dari kaca iQOO 7 sama iQOO 7 ada turbo kalau nggak salah, gue lupa namanya, itu yang China sama global. Kalau China itu dia pakai Dimensity 9000 yang kemarin. Nah, yang global ini 8 plus Gen 1 gitu. Ya, semoga aja masuk yang gue sih ngarep sih 9200 sih. 9200 ya. Karena 8 plus Gen 1 kan udah ada gitu ya. Udah banyak gitu pilihan. Iya, dan kita juga belum coba juga kan. Kita mau coba apakah Dimensity beneran bagus atau cuma overhype dong. Gitu. Jadi itu patut tunggu untuk tanggal 23 Mei nanti. Gak cuma di situ aja, Di. Iya, ada juga iQOO Pad pertamanya mereka, Bre. Yang mana ini menarik banget juga. Ini salah satu tablet yang mungkin bakal jadi most weighted tablet in the world di 2023. Sampai banget. Enggak, jadi tuh yang lucunya ya, lagi-lagi Aldi adalah dukunnya. Jadi Aldi tadi tuh ngomong pas gua lagi di luar ya, Mang. Iya. Kayaknya tuh tablet itu belum ada yang gaming, Bre. Iya. Langsung muncul. Ini dia nih, iQOO Pad pertama dipakai 8 plus Gen 1. 8 plus Gen 1 ya. Ya mungkin kurang lebih yang lain juga bakal mengikuti. Cuman sebenarnya untuk hubungan tablet gaming tadi, concern gue tuh ya
ada fitur gamingnya gitu. Ya semoga aja sih iQOO bawa ya. Harusnya bawa sih. Ya kayak fitur yang ada di iQOO Z7 dan kawan-kawannya itu kita harus dibawa sih. Bakal menarik soalnya. Bakal menarik banget. Ini 8 Plus Gen 1, gue sih kita udah nyobain waktu itu punya Huawei yang 860 ya. Itu kenceng banget kan. Emang kurangnya satu, ya nggak bisa Google. Nggak bisa Google gitu. Cuman gue rasa 8 Plus Gen 1 ditaruh ke tablet tuh. Huawei mana ada Snapdragon aja emang ada. Snapdragon kemarin yang 80 kita review. Oh, yang baru itu. Iya, gue sorry. Biasa ngantuk ya kan? Iya. Ya coba gitu. 8 aduh. 8 Plus Gen 1 gitu. Ini ber 8 Plus. Lucu banget gitu. Nggak, yaudah lah gitu lah. Pokoknya tablet 8 Plus Gen 1 gue rasa iQOO bakal menang banyak sih. Kalau beneran masuk ke minimal Indonesia lah. Ya gitu. Harusnya sih kalau dia masih pede ya. Maksudnya karena ini brand baru dan juga belum ada lini pastinya. Ya iQOO Pad mending sekalian masukin aja sih. Iya, ini ada kelebihan dari sebuah brand baru ya. Brand baru itu pasti ngasih yang tinggi-tinggi dulu. Masih berani lah. Iya, ingetkah kau sama Poco? Nah. Xiaomi? Tolong nih iQOO nih, mumpung lu karyawan masih sedikit nih. Iya ya. Gajinya kan gak gede-gede banget tuh ya. Iya gitu ya. Masukin aja mendingan. Iya, masukin aja tuh. Lumayan kan lu dapat margin gede banget. Iya. Bonus lu gede banget. Jadi fight dong ayo orang iQOO semangat. Di sini kan juga ada nih. Ya kabarnya harganya cuma 30.000 rupiah doang atau sekitar 5,4, lu naikin lagi 8 juta. 8 juta. Masih laku Masih laku, Bro. 8 Plus Gen 1 tap dijual kan. Yang kalau nggak salah 8 Plus Gen 1 itu paling murah sekarang cuma si Zenfone 9. Itu pun juga kayak udah mulai langka dan itu handphone kan. Dan itu handphone itu. Maksudnya ini bakal menarik banget di pasar Indo, terutama karena tablet ya udah gitu-gitu aja. Gitu yang kita lihat sih ada stylus ya, kalau lebih kenceng nggak ada stylus ya kan. Iya, jadi kurang asik gitu ya. Ya udahlah, dari tadi kan yang masih ngawang-ngawang ya Pixel, iQOO gitu yang masih nggak jelas ya. Ya walaupun kita berharap masuk sih. Berharap banget sih masuk. Ya, tapi udah ada yang jelas juga kok sekarang. Dari brand yang tadi blunder. Blunder sih, bermasalah. Bermasalah gitu ya. Yang ternyata, gue nggak tahu sih ini launching apa enggak sih. Cuman di Kompas sudah ada Samsung itu launch dikenalkan Galaxy A24. Mungkin tadinya mau bikin launching, cuman gara-gara David meetingin dulu. Iya. Gimana nih selesai? Bagaimana nih masalah SC-nya nih? Apakah nyanteh benar harus meranah ke komunitas? Nah, ya nggak tahu juga kan. Siapa tahu orang Samsung masih ingat obrolan kita kan, karena yang lain-lain kan pada ngejilat tuh. Nah, kita ngekritik, kita ngekritik kok gitu. Jadi semoga diingat dan diamalkan dengan sebaik-baiknya. Karena gampang sebenarnya lu. Ini masih Samsung ya. Gue rasa sih kalau lu coba meetingin dan kayak lu evaluasi kayak kita kan evaluasi kan, apalagi brand sebesar Samsung kan. Itu lu lihat aja komunitas gimana. Itu kan gampang banget ya. Itu kayak kaca terbesar sebuah brand ya komunitasnya sendiri kan. Tinggal gue emang terkesan ngegampangin, cuman pasti bisa lah untuk memperbaiki SC-nya karena ini masalah tuh bukan tahun ini doang menurut gue. Bener sih. Dari tahun lalu lightsaber, lu name it lah lightsaber yang kemarin masalah Den, gila banget itu kan. Ya, cuman baik lagi karena kita udah kebanyakan ngomongin Samsung ya. Gue malah kepikiran kayaknya Samsung akan membiarkan itu aja sih. Karena kan Fold Flip itu kan harga mahal, bre. 350.000 orang kaya mah bisa beli, bro. Iya sih. Ya, tapi ya terlepas dari harganya, gue rasa sih minimal lu bedain lah. BCA itu ada nasabah prioritas sama biasa lu. Masa lu samain Fold sama A54 kan gitu kan kayak aneh dong. Iya dong, minimal itulah yang harus diperbaiki sama Samsung. Ya kan lumayan, bre. Maksudnya ini nasabah prioritas ya. Ya kan kalau lo A54 anti gores itu bermasalah, lu ganti sendiri. Ya. Nah, kalau ini prioritas udah digantiin. Digantiin. Iya, tetep gitu. Prioritas dong. Prioritas. Lu perlu ganti enggak kan? Iya, tapi digantiin kan. Iya, kalau A54 rusak paling tinggal cari Tokped kan. Iya, cari jebanan. Anti gores murah. Murah banget gila. Pakai aja kan yang kayak miring dikit enggak apa-apa. Kalau ini kan pakai alat. Wah, pakai alat harus ada bubble dikit enggak bisa. Enggak bisa. Ada alatnya susah. Kan ada 350.000 prioritas. Iya, dipasang. Luar biasa. Tapi ya udahlah. Samsung memang luar biasa. Aku cinta Samsung. Iya, jadi gimana dengan A24 ini? Oh iya, A24 yang tadi udah miring banget ya. Kampretnya. Kalau dipancing saya begini memang. Bahaya. Dari kemarin saya nggak boleh ngonten sama Aldi, tahu nggak? Coba tuh. Katanya terlalu jahat. Bukan jahat nih. Emang kadang-kadang kebenaran pahit. Coba deh kalian mending kayak gimana, mau kayak gue atau mau kayak Gary. Ya sebenarnya kan gue sebagai ya orang dewasa aja. Ya gitulah pokoknya, ya udahlah. Ya ini A24 nih sekarang ini menarik banget kita angkat ya. Ini bagus banget. Ini bagus banget. Tapi ada yang nggak bagus komennya itu.
Lu jadi inget lagi tuh komen tentang A24 ini di sahabat tuh, kita. Sahabat kita nggak benar, bukan nggak benar, benar kasih tahu. Tapi bener. Komennya kocak sekali. Iya gitu. Ada. Jadi ini kan kita lihat post di teman kita gitu ya. Siapapun lah. Langsung lihat komen aja nggak usah postnya. Iya gitu. Lihat komennya aja itu langsung katanya ini adalah bandingin sama A34 sama A54 goblok banget. Emang lu makanya nasi tuh dimakan tau nggak? Iya. Jangan dibuang nasi tuh, minum susu setiap hari di pinggir jalan pikiran. Betul. Gimana ceritanya sih? Ya udahlah, tapi gitulah ya ini Helio G99 ini benar-benar menarik banget karena ini ternyata harganya tuh bisa dilihat 8128 tuh di 3,2 juta. 3,4 lah yang 8128 ya. Iya 3,4 ya dan lu bisa dapat potongan harga sampai up 200 gue lihat tadi di Kompas. Yang buat yang PO ini benar-benar worth it banget gitu. Ya, ini menurut gue sih untuk saat ini G99 terbaik ya. Ya nggak terbaik banget sih cuman paling aman gitu. Paling aman dan paling ditunggu menurut gue. Ya. Bukan itu, paling worth it lah. Paling worth it lah. Sekarang gini lah, ini mungkin lu pada banding-bandingin sama Realme 10 kan? Ya. Realme 10. Enggak lah, Teknopova. Iya. Lo marah banget, Ger. Ya Realme 10 lah, masa Teknopova. Sama Samsung. Lu semua mesti komen Teknopova. Lu coba buka GSM Arena, lu lihat tuh layarnya gimana tuh. Udah selesai dah gitu aja ya. Iya. Nah, pokoknya gitu ya. Realme 10 itu kan 3,2 juta di 2128 ini sama harganya. Ya, sama. Gitu. Cuman dia ini Realme 10 nggak punya ultrawide pertama ya, nggak punya ultrawide. Terus kedua ya udah. Ya pokoknya nih trade off-nya lu antara Realme 10 ataupun si A24 ini. Realme 10 itu lu mungkin dapat handphone lebih ringan. Terus layarnya punch hole dan mungkin lebih murah gitu. Lebih murah dan udah. Kalau misalkan A24 ini menurut kita menariknya itu pertama ya layarnya udah AMOLED juga. AMOLED. Ada ultrawide. Dan yang terpenting One UI. One UI-nya nggak One UI abal-abal. One UI 5.1. Android 13. Nah, Realme 10 ini Android 12 gitu. Ya walaupun pasti udah update juga sih sekarang. Udah update sih, harusnya ya kita belum megang. Tapi tetap balik lagi, update-nya kan ada berapa tahun dari handphone itu rilis. Dari update rilis biasanya 3 tahun ya kan pasti ya 2 tahun biasanya. Paling ya ke Android berarti dia harusnya udah dapat sekali update Android 14 mentok di Android 15. Ya. Kalau lu beli yang A24 ya ini mentok ke A16. Dari 14 ke 16 lagi gitu. Kan dia 12, 13, 14. Kalau A54 13, 14, 15. Oh iya gitulah pokoknya itu, guys. Jadi bisa lu pertimbangin tapi nggak ada yang salah di keduanya menurut gua. Nggak ada yang salah tergantung. Karena G99 ini beneran MediaTek tuh berhasil menurut gua sih untuk chipsetnya tuh dia bisa combine yang prosesor gamingnya sama prosesor untuk fotonya gitu. Iya. Dan gue rasa akan sangat worth it G99 ditaruh di 8 GB RAM di harga 3 jutaan. Gila banget menurut gue. Kita udah nyoba juga beberapa HP G99 udah oke banget lah. Gitu ya. Jadi ya silahkan untuk menunggu. Ya kita lihat aja. Atau gini deh, kita nunggu kali Samsung bikin launching lah. Kayaknya nggak ada launching kan. Gue kaget sumpah nih ada A24 tiba-tiba muncul. Murah pak. Oh iya sih, nggak usah launchingin. Kali gitu kayak, handphone murah kita kan premium gitu kan. Ya udahlah intinya ya sekarang dia lagi pusing gimana jawabin si gadgetin. Mungkin gua nggak tahu juga sih. Ya yang terpenting sih tetap aja sekarang mah Pacul of the Week aja. Pacul of the Week. Nah, dari yang pertama dari Mas Sadam 182, kita cepat aja di sini. Jadi dia setuju sama kita yang kemarin ngomong S23 sama S23 Plus soal ada pembeda. Pakai Exynos sama Snapdragon gitu. Jadi ada yang multitasking, ada yang gaming. Jadi harusnya emang gua rasa HP harus ngasih lini, nggak bikin pusing, lebih ke lu mau mana nih, ngejar multitasking kah, mau ngejar kamera kah, atau ngejar cuma performan aja gitu. Lu setuju? Gue sih enggak. Gue sih setuju nggak setuju. Lo gara-gara gue nggak setuju. Kagak. Coba nggak setuju gimana? Kalau gue nggak setujunya, pertama ya nggak begini pembedanya maksud gue. Maksud gue tuh lini kelasnya itu loh, bukan cuman ada multitasking doang, cuma ada kamera doang, performance doang ya. Itu kan bakal bunuh diri buat HP-nya juga, iya nggak sih? Yang paling benar gimana? Yang menurut gue pembedanya itu adalah kayak, maksud gue tuh kayak bukan sih, kayak S23 sama S23 Plus-nya minimal, bedanya kayak mungkin fitur zoom-nya gitu, kayak tetap sama performa sama multitasking-nya, cuman kayak hal-hal minornya itu yang harus dibedain gitu loh, atau sekedar size yang lebih gede lah gitu kan, kemarin kan kayak cuman dikit doang gitu kan. Ya, kalau gede lagi ultra dong. Nah itu dia sih, emang si S23 Plus ini emang repot sih positioningnya. Jawaban gua, yang ngapain ada pembeda lagi? Itu udah S24 men. Oh iya sih. Lo pembeda lagi mau apa lagi? Mau beda seri lagi handphone. Iya sih.
Maksudnya, nah itu dia, gue bingung di sini yang kemarin itu buat apa Exynos sebenarnya kalau mencari efisiensi. Snapdragon udah, Exynos pun sama. Ya ini sebenarnya cuman kayak cuci tangan aja. Exynos udah punya bagus gitu hitungannya. Gue sih nggak berharap apa-apa juga dari si Exynos karena mau setinggi tingginya pun kayaknya nggak bakalan menang sama si Snapdragon. Untuk saat ini dari segi teknologi karena dia untuk saat ini dia lagi mundur satu step gitu kan, jadi dia mesti balikin step dia dulu. Iya, dan Exynos ini juga lu nggak usah harap banyak karena makanya dia dicoba di S24 doang. S24 kan? Yang reguler. Yang gitu. Reguler gitu kan. Jadi yang ya sudah HP-HP yang ya sudah gitu. Ya udah, semoga berhasil aja. Good luck Samsung. Good luck Samsung ya. Terus ada lagi yang kedua nih ya. Stabil itu penting, Exynos tukang throttle, tukang ngeborosin baterai for no reason, tukang panas. Lagi Samsung. Gua user Samsung hampir 10 tahun dan Exynos ini termasuk kategori toxic relationship sama Samsung user. Bener, love hate banget pakai Samsung. Iya, HP-nya bagus. HP bagus. Tapi kadang performanya ngeselin. Iya, emang. Jadi kayak kadang-kadang untuk ngomong performa HP Cina emang jauh di atas Samsung. Gak tahu kenapa ya, bener. Iya gitu, kayak lu makanya kalau lu nih ini terjadi di kantor kita kan, Siska kan. Dia tuh punya A52s. A52s. Itu bagus loh. A52s bagus loh. Dan dia ada iQOO. Lu tau nggak main game di mana? Di iQOO lah. Jelas. Ya walaupun speknya lebih kenceng iQOO. Iya, lebih kenceng. Cuman maksudnya dia di sini dia ngerasain gitu. Maksudnya dia ngomongin baterai kan. Dia main di A52s kayak apa sih? Dia main game apa? Gue lupa. Star Rail Honkai. Star Rail Honkai itu kan game berat banget. Dia main itu bener-bener baterainya wiu gitu. Emang begitu, Pak. Iya, tapi kalau iQOO dia main bener-bener stabil dan dapat FPS lebih tinggi ya karena lebih tinggi juga chipset. Dia apa sih? 732 ya? 77. Kalau L52s. A52s 778 nah. 78. Oh, udah 5G juga. Gue lupa, Pak. A52s 5G dia. Dia yang bagus itu, yang dicari orang-orang gitu. Harusnya sama ya? Harusnya sama, cuma beda clock aja. Nah, gitu. Baterainya juga lemot. Baterainya efisien. Bukan baterai sama throttle-nya itu beda. Ya, dan juga itu udah handphone yang udah berumur gitu ya. Ya kan lo tahu kalau Samsung tuh handphone semakin lama semakin dijelekkan. Enggak tahu ini handphone pengalaman gua. Ini pengalaman gua. Iya, ini cuman kayak ya rumor-rumor komunitas aja cuma. Gak rumor, pengalaman saya. Iya, gitulah pokoknya. Dan berapa orang juga ngomong termasuk di sini yang pakai Samsung kayak Aldira. Aldira ya, baterainya boros banget. Jadi kayak padahal dia nggak main game banget. Kayaknya tuh kalau update itu kayak gini lah. Contoh validnya tuh Cyberlight. Cyberlight itu terjadi saat update. Iya. Berarti saat update Samsung ngapain nih kira-kira ya? Masih menjadi misteri, udahlah. Iya. Kelamaan ntar. Langsung ke ending aja ya. Iya. Nah, endingnya nih yang kemarin ya. Kalau ngeliat episode-nya kayak agak gimana gitu, ngerasa jokesnya dipaksain, obrolan gak nyambung, kelihatan ketawanya dipaksa walaupun dipaksa-paksain juga. Gitulah pokoknya dia masih, walaupun kemarin kita performanya katanya turun. Walaupun ada yang bilang lucu juga, cuman ini lumayan jadi concern kita juga gitu. Alasannya adalah karena kita setiap syuting Bego Teknologi selalu begini. Tau nggak, ini jam 1 gitu, sudah setengah 2 dan kita masih di kerjaan lagi, tau nggak? Jadi ya alhamdulillah kita sudah mulai sibuk lah ya, tidak seperti tahun lalu kan banyak bolongnya kan. Masih ada tuh work life balance. Sekarang tuh work aja udah. Work for life udah gitu aja, balance-nya entar lah gitu. Iya guys, jadi memang gimana ya? Berat gitu. Berat gitu. Iya, berat ya. Tapi ya tapi kita tetap ngelakuin juga kan karena ya ini emang konten yang benar-benar original nyantai banget kan. Original nyantai itu Bego Teknologi. Dan terima kasih buat masih yang support kita sampai saat ini. Iya, terima kasih gue udah ngingetin nih kalau kita nggak seru ya. Memang ini makin lama makin capek nih. Gue juga makin tua harus makin happy gitu ya. Iya, makin tua tuh gue lihat makin gak asik hidup ya gitu ya. Cuman ya setidaknya kita bakal ngasih berita terus ke kalian gitu ya. Dengan cara yang berbeda pastinya. Iya, mau jokesnya lucu atau tidak ya karena kita nggak tahu kan jokes kalian seperti apa. Iya gitu. Karena beberapa kali gue ngejok di konten short gue padahal nggak ngejok, cuma lu pada bilang lucu, aneh banget. Iya, makanya. Jadi ya nggak tahu kan, ya udahlah. Jadi ya terima kasih udah langsung penutup aja kali ini. Ya jadi mungkin itu aja dulu untuk Bego Teknologi kita minggu kali ini. Banyak banget drama yang pengen kita obrolin, cuman sebenarnya ya udahlah, si Gary tuh kayak maksud gue gini bre, gue tambahin semenit ya. Dia ngomong apa juga kayak bakalan denger, nggak ada. Nggak ada yang denger emang sih. Nggak ada, dia tuh emang kayak emang ego gue aja. Kayak si paling teknologi gitu. Iya. Kayak si paling gitu. Konteksnya kemarin enggak lah, itu gitu aja. Lu ya awas saya komen ngededit lu. Ya seperti itu aja jadinya. Ya udahlah. Gitulah pokoknya. Ya udahlah penutup. Seperti biasa di sini ada gua Ali, sebelah gua Gary, di belakang Aldira. Sampai jumpa di video nyantai selanjutnya. Bye bye.